Silakan Bapak untuk doa dan pembacaan Alkitab. Ya, baik, kita bersama-sama Bapak Ibu, kita boleh bersama-sama kita berkumpul, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami hadir ke depan hadirat-Mu dalam sukacita dan juga di dalam syukur, bahkan dalam segala keberadaan. Meski kami tidak berjumpa secara fisik, tetapi kami dipersatukan selalu dalam iman percaya, dan kami pun juga boleh dalam hati kami boleh menyatukan diri. Di hadapan-Mu sungguh kami mengundang Engkau hadir bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersama membaca bagian Alkitab kita, yaitu dari surat Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9. Satu ayat saja, surat Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, bahasa ataupun juga ada ungkapan yang sekarang lagi ngetren. Kata anak muda sekarang ini ghosting. Ya, ini dari bahasa Inggris. Kalau ghost itu setan atau juri gitu. Ya kan, ketika mereka pun juga lalu kemudian menjadi jurig atau setan, ya kadang-kadang ada lalu kemudian menghilang atau ada tapi nggak kelihatan. Apa yang sebenarnya dipahami tentang ghosting itu? Umumnya orang mengatakan ghosting itu adalah menggantung atau istilahnya mah hubungan antar orang itu digantungkan. Gitu ya. Jadi kalau ibu, bapak punya hubungan dengan seseorang, biasanya anak muda pacaran gitu loh ya. Anak muda pacaran atau dengan pasangan, dengan pacar, dengan teman. Lalu tiba-tiba ngilang. Gitu. Lalu tiba-tiba nggak kelihatan tuh orang. Nggak ada ngomong, nggak ada komunikasi. Kalau ber-WA nggak dibalas, kalau telepon nggak diangkat. Dan kalau apapun juga memang nggak ada komunikasi. Dan mereka berada pada tempat yang berjauhan. Ya, pada tempat yang berjauhan, lalu tidak ada komunikasi, tidak ada cerita, nggak ada dongeng sama sekali. Nah, sikap ini juga mewujudkan mengabaikan ya segala komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang digantung. Nah, jadi biasanya kalau orang lagi punya hubungan cinta, lalu hubungan itu pun juga ada tentu pada tempat yang berbeda, tidak harus selalu berjauhan, di satu kota juga bisa, satu kampung aja bisa. Nah, lalu kemudian salah satunya mau memutuskan hubungan itu, tapi nggak pakai ngomong. Gitu ya, tiba-tiba ya udah kabur aja. Tiba-tiba diem-diem aja, gitu kan, lalu kemudian pergi aja. Gitu. Nah, inilah yang kemudian ada pada bahasa ghosting. Nah, sebetulnya dalam Alkitab kita digambarkan kisah hubungan ini bukan hanya hubungan antar remaja yang saling jatuh cinta, tetapi juga adalah dalam hubungan dengan sesama manusia, dengan sesama anggota persekutuan, dengan saudara, dengan anggota keluarga atau apapun juga. Nah, oleh karena pandemik ini seringkali kemudian kita kehilangan komunikasi. Ya, kita ber-WA nggak dijawab, kita bertelepon nggak diangkat, gitu ya. Ini banyak sekali yang ceritanya begitu. Nah, jadi dalam pengertian itulah juga, lalu kemudian Rasul Paulus dia mengatakan, kalau orang hubungan cinta dalam hubungan kasih, karena hubungan dalam gereja itu bukan sekedar
orang lalu kemudian satu dengan yang lain sebagai teman, sebagai saudara, ya sebagai saudara seiman atau sebagai siapa tidak. Tetapi dalam konteks bahwa hubungan di dalam jemaat itu adalah hubungan kasih. Ya, sebagai kasih dengan saudara. Kasih keluarga. Kita sebagai saudara seiman satu dengan yang lain. Karena itu dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya kalau orang mengasihi ya nggak usah pakai pura-pura. Dan kalau kita pura-pura ya nggak usah kita juga bicara tentang cinta atau bicara tentang apapun juga. Tetapi orang boleh bicara dengan sungguh, yaitu bahwa tidak ada sebuah kepura-puraan di dalam hubungan kasih. Jadi kepura-puraan itu kelihatan baik, ya kelihatan di depannya mesenyum, kelihatan di depannya begitu ramah, kelihatan bahwa di depannya adalah begitu welcome gitu untuk menerima satu orang dengan yang lain. Tetapi sesungguhnya hatinya tidak. Tetapi mungkin hatinya penuh dengan pemanfaatan ataupun juga berpikir bagaimana hatinya itu pun juga lalu kemudian bahkan juga ada cenderung kemudian menjadi jahat. Hal ini terjadi dengan latar belakang memang kota Roma. Kota Roma itu adalah sebuah kota besar, ya ibu kota bahkan ibu kota Italia ketika itu. Bahkan kota Roma ini pun juga adalah ibu kota dari kerajaan atau kekaisaran Romawi. Lalu mereka mengatakan gitu, Rasul Paulus ketika dia mengabarkan Injil di kota Roma, gitu ya. Kalau dia saling mengasihi, maka nggak usah pakai pura-pura dah. Gitu ya, pura-pura baik atau pura-pura yang seperti apa, gitu lalu tiba-tiba ngilang. Nah, jadi kenapa? Karena kata Rasul Paulus, maka kepura-puraan itu menjadi bagian dari sebuah kejahatan. Karena hubungannya dengan mengasihi, kasih itu jangan pura-pura, tapi jauhilah kejahatan, ya, dan lakukanlah yang baik. Bapak Ibu, saya percaya, saya yakin benar bahwa setiap anggota jemaat Tuhan adalah orang-orang baik. Orang-orang yang mendapat kebaikan Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Oleh karena mereka adalah orang-orang yang begitu dikasihi Tuhan, orang-orang yang dicintai Tuhan, maka baiklah orang Kristen adalah melakukan segala yang baik. Yang baik sini dalam bahasa aslinya tidak hanya sebagai sebuah perbuatan. Yang baik di sini tidak hanya segala yang baik itu tindakan, perbuatan, kata, dan juga pikiran. Tentu itu semua harus. Ya, semua adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Dari kata, dari pikiran, dan juga dari sikap-sikap kita. Tetapi dalam bahasa aslinya, kata yang baik itu, lakukanlah segala yang baik, maka kebaikan itu didasari oleh kata kasih. Jadi kebaikan itu bukan hanya sebuah kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan itu juga bukan sebuah kepura-puraan. Kebaikan itu pun juga bukan hanya supaya kelihatannya baik. Tetapi sebuah kebaikan yang dibuat adalah kebaikan yang didasari oleh kasih yang tulus. Ya, kebaikan yang didasari oleh kasih yang sungguh-sungguh. Karena itu, saudara yang kekasih, bagaimana seorang hidup di dalam kebaikan, hidup dalam kasih, maka dia boleh menyatakan kebaikan. Karena itulah saudara, ya di tengah-tengah realitas kehidupan kita bahkan sekarang Prapaskah, dalam masa Prapaskah kita boleh dengan sungguh-sungguh merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Dengan Prapaskah pun juga kita terus berupaya merenungkan akan kasih dan kebaikan Tuhan. Di mana Tuhan Yesus sudah berkorban, di mana Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya. Itu semua karena kasih Dia kepada kita semua. Nah, di dalam kasih itulah dan oleh karena kasih itulah,
baiklah kita hidup di dalam kesungguhan mengasihi, yaitu ketulusan, dan juga hidup dengan menyatakan kasih dan kebaikan kepada semua orang, sebagaimana Tuhan Yesus itu mengasihi dan begitu baik kepada kita semua, maka kita pun juga belajar untuk mengasihi sesama dan melakukan segala kebaikan yang sangat mungkin kita lakukan kepada banyak orang. Terpujilah Tuhan. Amin.